Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita menyimak kajian ilmu tauhid tasawuf hakikat bersama Gus Munson atau Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga bisa menambah ilmu kita dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin. Ruh akan dimasukkan alam barzah, wa min waraihim barzakhun. Dia akan dimasukkan dinding yang tebal. Orang syariat mengatakan barzah. Barzah itu maknanya dinding, dinding yang tebal. Gak bisa keluar. Kan ada lagu ben malam Jum'ah, ahli kubur podo muli nang. Mohon maaf, aku gak merotes, tapi kurang setuju. Bukan protes, tapi kurang setuju. Gak dijelas no, ahli kubur yang bagaimana yang isok mulih. Ternyata mereka yang bisa pulang, dia sebetulnya tidak hidup. Sebetulnya dia tidak mati. Cuman pandanganmu mah sebetulnya dia hidup. Tapi kita tidak tahu kalau dia hidup. Inilah yang Allah kasih izin. Cara guru-guru akhirat kita itu termasuk di samping tabi'ina sholihin, termasuk aulia, termasuk para rasul. Baru. Tapi nek sing dimasukkan di dalam alam barzah sing gelap tadi, wong kedinding ya Pak, ya nggak bisa, nggak bisa. Aku yakin nggak jauh doa mereka-mereka yang ada di golongan yang sudah ketemu Allah, enggak jauh doa. Lagu ini kan mang mulia iku krana gak dikirimi donga. Lah ngoten ta ya. Berarti mengharapkan doa. Artinya supaya dituntun. Bagaimana mungkin kita bisa menuntun? Wong kita buta pada Allah, mereka buta. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta bisa nyampe ke tujuan? Ra percaya, mungkin mantuk wong lurung nek gak akeh. Meremok karo gandengono tuntun-tuntunan nang omah. Iso tutuk omah? Bisa nyampe rumah? Enggak bisa. Kecuali Anda punya anak soleh. Soleh ku makrifat. Nah ini. Makanya guru-guru kita yang sudah mangkat, guru akhirat kita yang sudah mangkat, lah ini sing nuntun bahasa proses ini sing nuntun bisa. Tapi asine sing nuntun iku mung Gusti Allah, ngeten lho. Karena orang makrifat itu sudah lepas diri, keakuan diri makhluk lepas, berarti yang menuntun adalah Allah. Al-Isra 72, barang siapa saat di dunia belum bisa bertemu Allah karena dia itu menolak ajaran tentang dinu tauhid, maka dipastikan dia akan masuk barzah gelap pada Allah. Wa adallus sabila, dan jalannya bahkan lebih gelap lagi, bahkan mereka akan tersesat. Nggak percaya pulango secara fisik, pulango meremo, tapi mesti Anda tersesat, kecegelung got, nabrak tembok, nabrak mobil. Wis tane gak percaya buktekno. Ini jasad minangka percontohan. Ruhania, ketika saat gelap hati kita disebabkan isinya duniawiyah, sama gelap pada Allah, ngawur Pak. Ngawur. Lah masa dimana kita belum pada waktunya datang, sisa umur kita, wahai ya ayuhan nas, saya katakan wahai manusia, lekaslah urusan agamamu apa terserah, lekaslah ruhaniyahmu itu kembali kepada Tuhanmu,
wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul adab. Az-Zumar 54. Kembalilah lekas pada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Jikalau tidak kau lakukan, tsummalatun sorun, ruhaniyahmu tidak akan dapat pertolongan. Ya ini Iwan. Sengsara, aku sengsara, sengsara, sengsara. Ya udah, qad aflahal, qad khosiral ladina kadzabu. Pun terserah. Memang saya akui Pak, jenengan menangi masa di mana ini diajarkan terang-terangan. Kami mulai tahun 76, waktu Ibtidak kelas 4 itu tidak seperti ini. Sampai kemarin tahun 2014 kami mendapatkan keterangan tentang ngaji rasa niki, ilmu tauhid ini. Sanepan tok, bingung ndas iki Pak. Tanya gak boleh, dikon ngrungokno tok. Ternyata wong kula pernah meksa nakoi takok tentang Allah terhadap Mbah Khozin Pondok Ringin Agung Kediri. Kula dipisui Pak. Pisuane iku DANCOK. Nggih. Wis sampean waca dhewe niku. Nggih, kula dipisui ning ngarepe tiyang kathah. Masalahnya kula tanya ning ngarepe wong akeh. Niku tanggal 15 Syawal. Sekitar tahun 93. Beliau masih sugeng. Lah, Mbah Khozin itu memang tokoh tasawuf Pak. Di samping dia itu ahli ilmu falah, juga ahli ilmu tauhid. Saya tanya, Mbah, wujud Gusti Allah iku pundi Mbah? Sing yo napa? Mboten dituduhaken niki, mboten. Langsung misuh niku wau. Ngarepe tiyang kathah. Kula nggih wedi-wedi ndredeg Pak. Tapi kula yakin misuhe beliau itu tidak koyok misuhe wong muring-muring. Aku yakin misuhe niku jelas bikin barokah. Muring-muringe guru akhirat iku Pak terhadap kita bukan godop tapi barokah. Ngaploke, ngiloknone, ngongkone iku sebetulnya walaupun berat iku sebetulnya barokah pada kita. Ternyata apa Pak? Setelah itu kula dibisi. Nger jam 12 bengi kok rini teko pondokmu. Pondok kula wonten Sumbersari. Mbah Fakih mlaku mrene liwat sawah. Wis ngoten niku sanepan, Pak. Tapi murid mboten saged ngertekno. Ya liwat sawah mlaku nggih ngoten niku. Bah ana ula bah ndak. Wong jaman iku listrik dereng wonten. Tasik diesel ngeten teng pondok. Akhirnya kula nggih jam 12 rawuh. Kira-kira jaraknya 2 kilo Pak. Padahal nggih wonten dalan sing enak Pak, aspalan. Kula dikengen lewat sawah. Ternyata apa maksudnya Pak? Kita diajari guru-guru akhirat kita menghadapi problem-problem yang sulit dipecahkan. Problem gak enak, anak loro, bojo minggat. Gawenan niki yang ngono sepi lah. Itu jalan. Wis diikuti mawon, diliwati mawon. Lah jenengan akan lolos dan tidak tergantung ati sampean wis ketata rasane apa durung. Nek wis ketata mesti aman. Ternyata apa beliau? Jawabnya terakhir. Nek ngeten. Ger. Gusti Allahmu iku gak padha ambek Gusti Allahku. Ning ati langsung kaget, Pak. Woi berarti Gusti Allah akeh yo. Gusti Allahmu iku akeh, Gusti Allahku mung ahad. Kula nggih mboten wani takon maneh kok dipisui maneh. Mboten. Nggih, Mbah. Mek ngoten tok sendika, Mbah. Tapi nggih akhire diterangke. Ning atimu ono gambare wong wedok, yaiku Gusti Allahmu. Ning atimu ana sok rumangsa alim yaiku Gusti Allah. Ning atimu ana gambar macam-macam urusan duniawi yaiku Gusti Allah. Lah sing dimaksud Gusti Allahku iku ahad. Urip iki nggih.
Pun nyandak pun kula. Akhirnya nek kuwi kurang percaya ngger. Bukaan surat Al-Hadid ayat 3. Langsung kula buka, Pak. Bunyine ngene. Wal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Gusti Allah iku wujude ya ning awal lan ning akhir setiap aktivitas apa. Sing nguasai segala hal awal dan sampai rampung iku Allah nggih. Zahir lan batin ya ning jaba lan ning jero nggih. Ya ning nduk ndi ae nggih. Wis pun. Kok umpama cara akal kula mboten wani takon, mboten cair Pak nggih. Berarti pisuane Mbah Khoizin niku barokah munggo kula. Lah ngoten lho. Terakhir Mbah kula mboten sampean tutuk sandal. Kula malah ngoten terakhir. Mboten sampean tabuki sandal kula siap. Ngoten niku diguyu. Diguyu. Ora usah wis ndang bali nang pondok. Niku lho bali. Padahal mboten angsal Pak. Dalu melewati jam malam itu keluar dari pondok tanpa ada seizin dari pengur. Tapi kula mboten. Nekat-nekat resikune kula digondol. Nek konangan mesti digondol, nek gak ya wis gak. Dadi kula nekat, bondo nekat berangkat nenggane pondok Ringin Agung. Akhirnya kula mulih ya pengurus galuk sing ngruh akhirnya mboten digondol. Nah wis aman ngoten. Ngoten niku nggih guru-guru kita. Sanepan. Kita sudah enak, Pak. Untuk zaman sekarang, masa sekarang sudah digelar secara terang-terangan, tapi jangan enak-enak. Ditenono. Perkara nek wis digelar secara terang-terangan, rasuwe. Apabila kaum itu masih tetap mengingkari, walaupun itu diberikan secara terang-terangan dan mudah, apa yang terjadi? Saya akan berai, Pak, gak ngaji. Udah tugas saya sudah selesai. Akhirnya apa? Allah akan mengutus utusannya berupa malaikat turun ke bumi. Wa ahlaknahum, akan membumi hanguskan kita. Itulah sejarah-sejarah para rasul ke atas itu memang begitu. Tinggal nantinya Allah membentuknya penghancuran lewat apa? Macam-macam. Kalau umpama zaman Nabi Nuh berarti banjir bandang. Jadi sekarang tsunami. Piro ini? Gusti Allah nek numplek nih lautan, ndak ngoten nggih? Berapa? Bisa ditanya. Saya bukan ahli paranormal, saya bukan orang yang ahli tahu, bukan Pak, mboten. Saya cuman mengatakan sesuai kisah sejarah-sejarah Nabi dan Rasul para umatnya seperti itu. Cuman macamnya banyak, macam-macam. Ada yang gempa, ada yang hujan batu. Tapi di situ diterangkan wa anjainahu ma'ahu, dan kuselamatkan orang-orang yang masuk di dalam kapal. Bahasa Nabi Nuh, sapa sing mlebu kapal Nabi Nuh mesti selamat. Ma'ahu sertane Nuh. Niki nek kula artikan, dialah kapal itu adalah dinul haq. Udah, ruhannya sampean selamat ning dunya iki sangka dini kekejaman hawa nafsu, apalagi setelah kematian. Udah bebas. Benar. Kalau saya terjemahkan secara fisik syariat, pasti akan terjadi penghancuran Allah lewat malaikatnya yang diutus. Jadi malaikat wis gak ngaji, mboten. Langsung cara laut ditumplek, cara gunung dijeblos nih, cara bumi didelep nih. Wis, lewat apa besok? Yes, kita tunggu.
Kita tunggu. Tapi yang menarik adalah wa anjainahu ma'ahu, dan kuselamatkan mereka yang mengikutinya. Ma'ahu beserta orang-orang yang percaya di dalam dinut tauhid. Pun ayo diperiksa awak dhewe jenengan wekdal sadurunge nampa niki ati sampean piye ketika menghadapi kondisi dunia. Monting, Pak. Tapi setelah jenengan hati sampean kemasukan rasa, membangun rasa kepada Tuhannya, gak gampang monting jenengan. Walaupun besok apa yang dimakan sekarang gak ada, betul gampang monting. Sebab ayatnya sudah jelas, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, sesungguhnya para kekasih Allah yang masuk di dalam dinut tauhid dan mengamalkannya, mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak mudah khawatir, gak mudah takut, gak mudah gelisah. Karena apa? Rohaniyah selalu menghadap kepada Allah. Bentuknya iman, rasa di dalam diri jenengan tidak ada yang lain kecuali aku, Allah. Paham ya? Niki untuk sasi Ramadan kula mboten saged rawuh dugi, mungkin saged diterusake nak ngene Syawal. Jumat napa Gus Kliwon? Jumat Kliwon nggih. Insyaallah mangke kula tinggalane Jumat Kliwon itu. Nggih, Bapak Ibu, itulah apa yang telah diberikan oleh Allah. Disimpulkan, nyembah yang benar adalah ketika yang menyembah sudah bertemu yang disembah. Bisanya bertemu, pertama prosesnya mau tidak mau wajib hati jenengan masuk di dalam ajaran dinut tauhid, lalu mengamalkan sesuai petunjuk yang disampaikan guru-guru akhirat kita. Akhirnya kita kholwat, kita zikir, dengan zikir rasa, disitulah akan terjadi pertemuan. Ingat, kesimpulan ini dimasukkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat untuk bisa bertemu Allah. Pertama, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Bangunlah rasa, alias zikir rasa. Ketika satu iki, dua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Lepaskanlah dalam hatimu makhluk apapun, keakuan makhluk dalam diri jenengan ketika beraktivitas apapun, lepaskan. Berarti nafi atau tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik harus lepas. Pun niki kesimpulannya. Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Ini penegasan Allah yang ditegaskan oleh Kanjeng Nabi, yang sekarang diteruskan guru-guru kita akhirat. Kedua, jadi falyamal amalan sholihan itu hati jenengan tetap notoro rasa. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda beraktivitas apapun, jangan pernah hati kita menyekutukannya, alias lepaskanlah keakuan rasa, keakuan diri sebagai makhluk yang segala-galanya. Setelah itu akan muncul akunya Allah di dalam diri jenengan yang segala-galanya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab, duren cangkoan, leren rokokan. Monggo menawi wonten sing tangklep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai kalau tanya saya nanti keliru. Ini untuk
sholat itu tidak pernah khusyuk, selalu ingat yang di dunia. Ini mohon diberi penjelasan untuk zikir biar bisa khusyuk, itu zikirnya ayatnya ayat apa gitu. Matur nuwun. Saged kula gosok nggih. Ketika kita masih di kelas AM berarti kelas umum, kelas syariat, kita dididik, dikenalkan Allah itu hanya nama, lewat kalimat tauhid, la ilaha illallah, nama. Ini disebut dzikir jahar. Setelah itu kita dikenalkan sifat Allah. Nomor 2, la ilaha illa huwa. Ini biasanya itu diajarkan di thariqah mu'tabarah. Pertanyaannya, apakah aku harus wajib masuk di kumpulan-kumpulan thariqah mu'tabarah itu? Jawab saya relatif. Sebab hakikat thariqah jalan itu semua aktivitas ikut thariqah, termasuk sholat ikut thariqah sebetulnya. Kita sejak kecil itu sudah dididik tentang syariat dan thariqah, Pak. Sebetulnya saya tidak bicara thariqah mu'tabarah di luar niku lho nggih, A sampai Z. Lah ini untuk noto jasad, jasmani. Biasanya orang kalau sudah sibuk noto iki dipikpikno, lupa dengan noto rasa. Di sini kita akan dikenalkan la ilaha illa anta. Setelah itu kita sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Inilah pengajaran ruh hati. Jenengan wau tanya bagaimana saya sholat itu bisa khusyuk, mau tidak mau la buddha, wajib ora kena orang jenengan kudu masuk di dalam pengajaran dinu tauhid. Akan dijabarkan tentang anta. Anta itu kamu, engkau berarti di depan jenengan. Jenengan akan dipahamkan wujud Allah itu dekat, ya ini. Akhirnya hati sampean lewat rasa itu akan sambung. Lewat iman itu akan sambung. Kalau ini terus menerus berlaku, maka anta ini sudah tidak ada. Tadi kan anta, ana, lah dua toh. Jadi anta, ana sudah tidak ada. Yang ada bukan ana sing mau, nyatane ana sing mau, sing saya tidak bisa menyebut. Umpama bahasa tak sebut, ana ingsun. Prakteknya bagaimana? Ya sudah, jenengan ketika saat sholat sibukkan hati sampean iku dzikir rasa. Fungsinya dzikir rasa kan ngimani, ngerasakno yen sing agawe iki keakuane Allah bukan keakuan jenengan. Terus itu manakala jenengan dimasukkan urusan dunya, eling anak misalnya nggih, hati langsung masuk urip ning sak jerone anak, berarti Allah lagi. Ini nanti kalau sudah terbiasa. Tapi kalau jenengan iki dimasukkan Allah gara-gara sampean rasa iku sambung menyang urip, akhirnya akal ilang, hati yo ilang terkait urusan apa wae ya iku jenenge jadab. Jenengan akhirnya lali urusan rakaat. Isok-isok bisa-bisa subuh mestine cara syariat 2 rakaat menjadi 10. Sampean nggak ngerti lalai sudah. Lah bagaimana hukumnya sholat yang seperti ini? Mohon maaf ya,
Hukum syariat itu tidak bisa menghukumi orang gandeng. Hukumnya cuman maklum. Orang gila ya nggak bisa. Dihukumi nggak bisa. Sebab bighairi aklin. Apa? Akalnya gak fungsi. Otomatis nafsunya nggak fungsi udah. Betul apa-apa. Wis mengalir mawon, gak usah wedi. Gak usah takut. Sebab yang meletakkan di situ ya siapa? Gitu aja. Jadi yang penting waktu sholat notoroso iki wajib pun. Sampai dulu kan pertanyaannya kan pingin khusyuk lagi. Ya itu caranya. Anta itu dekat, engkau dekat berarti ning ati jenengan iku rasane kudu dibangunkan merasakan kalau Allah itu dekat. Mengimani kalau Allah itu dekat. Mengapa dekat? Karena hanya Allah lah yang berlaku. Bukan kita. Oh, mengalir mawon terus. Dongeten iki yang seperti ini semacam ini ya jangan hanya diterapkan waktu sholat aja. Waktu aktivitas apapun. Udah biqadril imkan lakukan ini sesuai semampu panjenengan masing. Nanti akan nilai sendiri nanti. Paham Pak? Nggih. Mungkin ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ajeng letakkan kalau rogo itu bisa sakit, roh itu bisa sakit tidak? Terus, kalau rogo bisa sakit, iya. Kalau roh bisa sakit enggak? bisa sakit enggak? Enggak. Terus yang kedua, jiwa niku nopo, roh niku nopo? Mboten nggih. Cekap semanten. Matur nuwun. Jiwa dan ruh. Jasad ini bisa sakit, entah sakit udun, entah sakit kutil, lah ngoten nggih. Pertanyaannya, ruh ini apakah bisa sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Bisa. Roh itu juga berpenyakit. Lah penyakitnya roh nyun sewu. Di dalam jagate ati itu ada pohon, Pak. Pohon. Pohon ini macam-macam. Pohon A buahe jenenge hasud. Pohon B buahe iku jenenge riya. Pohon C buahe iku takabur. D sampai terus ada sum'ah. Intine sifat-sifat yang dicela Allah. Itulah penyakitnya hati. Sebab apa? Kok di jagatnya hati itu ada pohon yang berbuah seperti itu? Karena si roh itu ngatekno, mengikuti bisikan-bisikan nafsu di dalam dada kita. Apa sih bisikan nafsu itu? Innan nafsa la amaratum bisu. Yang dibisikkan nafsu terhadap ruhaniyah itu cuma satu. Apa? Berbuat jahat pada Allah. Bentuk jahatnya melalaikan kalau semua apapun itu yang berwenang adalah Allah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya ruhaniyah kita itu merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, lah gitu lah. Nah, ini di dunia thariqah lewat dzikir sirri diprotoli buai Pak. Hatinya dikongkon dzikir terus sirri Allah, Allahu, Allahu, makin manci urip, urip. Ini kalau tidak disertakan dididik la ilaha illa anta atau dzikir rasa,
buai logrok dino iki meneh muncul maneh. Tidak akan habis. Sehingga mohon maaf, bertorikoh lewat manapun dan puluhan tahun pun nggak bisa buah dari pohon-pohon itu nggak muncul lagi, nggak bisa. Nah terus biar nggak muncul bagaimana? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ini kita harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta dan ana, hakikat menuju makrifat. Harus masuk di situ. Kalau itu sudah jenengan leboni terus sampai melakukan dzikir rasa, maka bukan memetik buah. Yang iki dijebol. Pohon ini laksana seperti itu. Tatkala pohon itu keakuan diri kita, ya, sudah lepas, sudah dijebol, otomatis nggak akan keluar buah. Ra percaya sampean duwe wit pelem ben taun niku lak nguwoh to ya. Pingin gak nguwoh gampang. Begon pelem iku jabuten sangka dene lemah. Garing-garing dhewe bongko. Nggak akan muncul buah pelem. Saged diterami nggih? Sama. Selama kita sudah masuk di dunia la ilaha illa anta, wilayah anta, pasti akan sampai ke ana. Jikalau kau jenengan iki mang sudah noto dzikir rasa, mesti bisa sampai makrifat. Al-halat iku nek dawuh ngeten, Pak. Ana al-haq. Niki tajem lho niki. Ana al-haq. Laisa fi jubati illallah. Ini gara-gara niki al-halat dipenggal. Saya adalah kebenaran. Al-haq, saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Di situ ada surat Al-Anbiya ayat 25 niku. Nggih, Al-Anbiya. Beliau mengatakan ana al-haq. Saya adalah Allah. Al-haq itu dimaknai kebenaran. Kebenaran itu jatuhnya hanya pada Allah. La fi jubati illallah. Tidak ada di dalam jubahku iki sarung kecuali Allah. Bagi orang yang nggak paham, menuduh al-halat itu ngaku-ngaku sebagai itu, padahal tidak. Nyatakno Allah kebenaran pada secara dohir iki. Cuman wae berhubung orang itu melihat al-halatnya, maka dia menuduh al-halat ngaku-ngaku Tuhan. Padahal jikalau tidak ada Allah di dalam diri al-halat, nggak mungkin al-halat bisa ngucap itu. Sing ngucap itu sebetulnya Allah, cuman gak diterang ini akhirnya salah paham lho, ngoten lho. Pertanyaan apa Rasulullah juga dulu menyatakan ini? Iya. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wis, nek gak percaya mbuh. Allah dawuh, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau Muhammad, termasuk dirimu, kecuali harus membawa wahyu intiku iki, wahyu yang paling inti. Berupa apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Loh, aku bahasanya. Fa'budun, supaya mereka kau ajak menyembah aku. Allah huwa tinggal anak iki ma'rifat. Udah. Nah, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itulah Bapak Ibu, akhirnya jenengan ketika ngadepi persoalan dunia, lebih-lebih perkara nggak enak, wujudnya hati panas, loro hati. Panasi ati digawa dhewe, nek panasi sengenge disangga wong akeh. Pilih ndi ya, Ben? Itulah penyakitnya hati. Yang kedua, apa perbedaan jiwa dengan roh?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ substansinya adalah irji'i. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Niki Pak, substansinya. Wahai jiwa yang tenang. Iku panggilan Pak. Boten disebut ruh, dereng, jiwa dulu. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Irji'i adalah kata perintah. Mengapa diperintah? Karena jiwa belum kembali kepada Tuhan. Kalau sudah kembali, mengapa harus diperintah? Logikanya seperti itu. Hati irji'i adalah fi'il amar, fi'il kanggo perjalanan memerintahkan, kata perintah. Mengapa? Sebab diperintah karena jiwa belum kembali. Kok disebut jiwa? Kok bukan ruh? Karena posisi ruh itu masih kotor. Akhirnya disebut jiwa. Apa jiwa itu? Terdiri dari 3 huruf. Orang Jawa mengatakan nafsu, nafsan. Nafsu itu jiwa. Artinya ruh yang masih kotor disebut jiwa. Lah iki kok mutmainnah karena ruh itu sudah jinak. Mutmainnah iku anteng. Mengapa jinak? Mengapa anteng? Karena sampai noto rasa. Berangkat menyang urip. Wahai jiwa yang tenang, damai, kembalilah kau pada Tuhan. Berarti posisi dawuh iku jiwa belum dikatakan ruh. Artinya antara ruh dengan jiwa itu masih dalam satu kesatuan. Contoh, jeruk. Sebelum makan itu ada perintah. Once ono. Berarti bahasa once ono kudu melepaskan antara kulit dengan isi. Oleh karena ruh itu tadi masih terkuasai oleh nafsu jiwa, maka ada perintah irji'i, kembalilah pada Tuhan. Berarti harus dilepas. Kalau sudah dilepas, di situ kan ada radiyatan mardiyah, gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi ono radiyatan mardiyah dulu. Artinya jenengan iki ngelepasnya itu sudah harus ridho dan ikhlas. Dikatakan ikhlas ridho seperti orang tukang parkir. Diambil mobil mewahnya oleh si pemilik, nggak mungkin tukang parkir niku gandoli lah ngerti. Iki wekku, nggak mungkin. Mesti monggo. Malah jalannya itu diamankan lah gitu toh. Bisalamin aminin aman. Garakno banyak manusia nggak tahu dadi tukang parkir. Jadi ning atine sik ngaku. Sik ngaku-ngaku. Jiwa. Kalau ini sudah dilepas, berarti dia fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan ahli syuhud, kekasih Allah, otomatis wadkhuli jannati. Jannati itu berarti bahagia, hati sampai damai, nikmat. Bayangane wong saleh akan surga omah wis mewah ono kuno, bayangane fisik tuh bayangane. Ini adalah bahagianya rohaninya. Jadi apa perbedaan antara jiwa dengan ruh? Kalau jiwa itu adalah nafsu, kalau ruh adalah fitrah. Roh itu adalah nanti loh sing kula sebut hidup. Mesisan ya ini ya. Tergantung jenengan memahami ku ya Allah. Begini. Allah sing bukan
jeneng. Ya. Manifest ganti nama Nur Muhammad. Nur Muhammad manifest ganti nama Ruh. Ruh manifest ganti nama Insan. Insanul kamil, ono jasad, ono roh. Sebetulnya Pak, ini ya ini ya ini ya ini. Mengapa harus ada nama-nama ini? Ini proses di dalam Al-Quran, innalillahi. Sekarang bagaimana proses yang kedua, wa inna ilahi roji'un. Dikatakan kembali dan bertemu Allah, hilang. Ngomong apa ini? Ya wis iku. Inilah al-haq, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa terbantahkan dengan ilmu apapun. Urusan dong kak dong bukan urusaku. Sing gawe ngedong ya sapa? Ya dah ya. Mun ngoten mawon gak usah pusing-pusing. Empun dipikir teman-teman. Kembali pada pertanyaan yang kedua. Berarti jiwa adalah nun vaksin yang disebut nafsu. Dan nafsu kembali kemana? Kalau nafsu kembali ke taholi, berarti itulah inna nafsala amaratum bisu, jelek. Tapi ilama rohima rabbi, ada nafsu yang dirahmati. Apa? Nafsu diri, ingsun. Diri itu ingsun. Kalau ingsunnya Allah, sudah itu. Itulah yang kumaksud bila suwarin wakalamin walafdin. Tanpa nama, tanpa sifat, tanpa suara. Menang. Jadi kita mengatakan ruh dari pandangan mana? Kalau pandangan kacamata syariat yo makhluk. Kalau pandangan hakikat beda. Kita runtut asal muasal mau. Jelas Pak nggih? Oke, ada lagi. Ibu-ibu wonten mboten? Sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap diri kita masing-masing terkait penjabaran cara untuk menyembah dan bertemu Allah yang benar miturut versi Al-Quran bagaimana sudah kita dapatkan. Lah untuk selanjutnya kita harus tetap mengikuti apa saran-saran petunjuk dari guru-guru akhirat kita, yaitu selalu notoroso dengan bentuk falyakmal amalan sholihan. Selalu hati disibukkan terhadap zikir rasa untuk sambung menyang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah terhadap kita dan keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Wabil khusus ila ruhi ila arwah Ibu Rumiati binti Masdi Rasdi wa Bapak Mayar nggih bin Narto Slamet. Ghafarallahu lahuma wa kafir anhuma wa adkhalhuma ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah.
Sebelum kami tutup, sedikit saya tambah terkait masalah kirim donga. Itu ada dua macam. Ada yang ditolak Allah, ada yang diterima. Tanda yang diterima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Maidah ayat 27 kalau enggak salah. Sesungguhnya ibadah apapun, kirim donga apapun, yang hanya diterima oleh Allah adalah keadaan hatinya orang tersebut muttaqin. Muttaqin, takwa itu bagaimana tuh? Kalau kita nukil di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah itu ngeten Pak. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Diterimanya satu amaliyah itu karena keadaan ruhaniyah sampai ma'rifat. Dikatakan ma'rifat, jenengan gak merasa yang membaca Fatihah. Tapi siapa? Allah Subhanahu. Itu semuanya karena jenengan sudah nata rasa, sudah noto rasa, noto iman. Ini kalau tidak masuk di situ mohal Pak. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, awwaladin solihin yad'ulah, anak yang solih. Bukan hanya anak, ada solihnya. Solih itu bagus, berarti makrifat. Jadi anak apakah anak kandung? Bahasa awwaladin, anak yang soleh. Ini bisa jadi saudara kita, siapapun itu. Yang mau kirim posisi hatinya makrifat pada Allah, mesti ya taqabbalallah, diterima. Lah inilah ketika saat nenek moyang kita dalam posisi waktu di dunia belum sempat ketemu Allah. Lah ini barzai dirobohkan Allah. Karena sing nulung sejatine Gusti bukan anak itu. Anak itu sudah kelepasan diri Pak, kan makrifat. Berarti kan Allah. Berarti kalau Allah yang melakukan, siapa yang bisa menghalang-halangi? Ayo. Enggak bisa. Karena Allah punya sifat jaiz, wenang, mutlak. Siapapun makhluk tidak akan pernah bisa menghalang-halangi. In arada syai'an ayyakula lahu kun. Udah jelas ya? Makanya jenengan nek kirim doa, tolong hati sampean huduro nang Allah, ma'rifatno. Lepasan keakuan diri. Urusan hati jadab kersane. Boten apa-apa. Boten nggih? Nggih niku sekedar bonus mawon ya toh. Bonus. Saya mulai awal sampai akhir secara pribadi kalimat barangkali ada yang menyinggung, terus ning ati sampean loro, sing wonten medsos, nek sing wonten majelis aku yakin tidak. Karena kita satu rasa, satu iman, satu saudara. Saya yakin enggak. Justru jenengan akan terus mencari dan mencari, tidak ada rasa haus untuk pengajaran ilmu rasa ini. Barangkali di luar sana ada yang merasa tersinggung, ucapan saya dianggap gak enak. Sekali lagi saya gak ada niat itu. Saya cuma meluruskan aja ajaran Rasulullah yang selama ini disembunyikan. Mohon maaf awal sampai